Kepala sekolah, tolong izinkan saya putus sekolah. Hamil anak kembar. Kamu bahkan tidak tahu siapa ayah anak-anakmu. An Mo Ching, apa kamu benar-benar akan menghancurkan dirimu sendiri demi anak-anak? Kepala sekolah, saya rela menyerahkan segalanya demi anak-anak. An Mo Ching, jika ayah anak-anak itu tidak bertanggung jawab, kamu akan membesarkan 2 anak sendirian. Itu lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Siapa sebenarnya ayah anak-anak itu? Ayah anak-anak. Aku akan bertanggung jawab padamu. Sayang, Mami sudah yatim piatu sejak kecil. Kalian adalah satu-satunya keluarga Mami di dunia ini. Bagaimanapun juga, Mami akan berusaha membesarkan kalian sampai dewasa. Kalian berdua, tetap di sini baik-baik. Jangan berkeliaran. Nanti setelah Mami pulang kerja, Mami akan masakin buat kalian. Kalau tidak enak badan, ingat pakai obatnya. Dengar tidak? Xiao Haimian siap. Xiao Xiaomi siap. Dadah. Mami bilang jangan lari-lari. Tidak bilang tidak boleh bantu. Bantu Mami lap kaca. Itu bukan lari-lari. Kepala panti, saya sangat butuh pekerjaan ini. Nona An, saya tahu kedua anakmu sering butuh obat karena asma. Saya juga ingin kamu dapat lebih banyak uang. Tapi lihatlah, restoran saya ini benar-benar tidak ada pekerjaan lagi. Begini saja, uang ini kamu ambil saja. Anggap saja ini dari saya untuk anak-anak. Kepala panti, saya tidak bisa menerimanya. Kamu sudah membelikan anak-anak saya begitu banyak baju. Saya sudah sangat berterima kasih. Saya akan mencari cara lain untuk membesarkan anak-anak. Saya tahu kamu tidak mudah. Ini sedikit dari kami. Sungguh, saya tidak bisa menerimanya. Ada apa? Tuan Shen, dia punya 2 anak yang menderita asma. Dia tidak bisa menemukan pekerjaan di tempat lain. Tapi di toko kami, memang tidak ada posisi yang cocok untuknya. Ini kartu nama saya. Besok kamu bawa anak-anakmu bekerja di hotel ini. Bilang saja aku yang menyuruh. Cepat ucapkan terima kasih pada Pak Shen. Terima kasih, Pak Shen. Kenapa rasanya familiar? Orang tuaku akan segera tiba. Sudah diatur semua? Pak Shen, jangan khawatir. Saya sudah memberitahu semua orang di panti asuhan. Tidak ada anak yang perlu diadopsi di panti. Jika Anda bisa menikah dan punya anak laki-laki, Tuan dan Nyonya besar tidak akan setiap hari datang ke panti asuhan. Diam! Lihat, ayahmu sampai marah. Kalau bisa menggendong cucu kandung, apa kami berdua perlu mengadopsi anak dari panti asuhan? Kamu bilang kamu bersikeras mencari gadis itu. Sudah berapa tahun mencarinya? Jangan lupa, gen keluarga Shen hanya 1 keturunan. Pria di atas 30 sulit punya anak. Kalau kamu menunda lagi, ayahmu tidak akan bisa menggendong cucu sampai mati. Sehari tidak menggendong cucu, aku akan hidup 1 tahun lebih pendek. Kalau dihitung-hitung, tidak banyak lagi sisa umurku. Ayah, jangan bicara omong kosong. Tenang saja. Mengandalkanmu, aku lebih baik berharap cucu laki-laki jatuh dari langit. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Mata besar, Hidung kecil, mulut kecil, telinga besar. persis seperti Yanceng waktu kecil. Aduh, kalau saja cucu bisa jatuh dari langit.
Kakek nenek maafkan aku. Yanceng, Mama membesarkanmu sejak kecil. Tidak mungkin salah lihat. Ini pasti anakmu. Lihat, dia bahkan membawa semprotan asma. Itu warisan darimu. Ya, Ibu. Aku tahu kalian sangat ingin punya cucu. Tapi keluarga Shen kita selalu hanya punya satu keturunan. Bagaimana bisa punya anak kembar? Kali ini, percayalah pada Mama. Cepat bawa dia ke rumah sakit untuk tes DNA. Pahlawan punya pandangan yang sama. Itu dia. Keduanya. Yanceng, kau lebih hebat dari ayah. Apa yang kau katakan? Dua harta karun besar. Keduanya milik kita. Kembar laki-laki dan perempuan. Ma, Apa mah? Cepat cari. Dua harta karun besarku. Cepat pergi. Ikut aku. Kau juga jangan diam saja. Ikut mencari. Jika tidak ditemukan, kalian berdua jangan pulang. Asalkan dalam 2 tahun, mendapatkan janji temu dengan ahli dari luar negeri dan mengonsumsi obat khusus yang disesuaikan, anak Anda masih punya kesempatan untuk sembuh total. Hanya saja, biayanya lebih dari 1 juta. Anmucing, semangat. Kau harus mencari cara. Dalam 2 tahun mengumpulkan 1,5 juta untuk menyelamatkan 2 Xiaobao. Obatku. Mencari mati ya? Apa kau buta? Kau. Ganti rugi. Hampir saja membuat masalah besar kan? Jika benar-benar menimpa. Kakek itu, ibumu. Aku bekerja seumur hidup pun takkan sanggup menggantinya. Mami jangan marah. Ini semua gara-gara tante jahat tadi siang. Ini semua salah kami. Harus minum obat terus. Makanya Mami jadi capek. Ngomong kosong apa ini? Mama ditemani 2 bayi kecil. Sama sekali tidak capek. Mama pasti akan mendapatkan uang untuk menyembuhkan kalian. Itu kamu. Kamu ganti rugi uang obat anakku. Minggir sana. Mau menipu? Kamu masih terlalu muda. Jangan pergi. Hari ini kalau kamu tidak mengganti uang obat anakku, kamu jangan harap bisa pergi dari sini. Aku beritahu ya. Aku hari ini datang untuk bertemu Tuan Muda Shen untuk menandatangani dokumen. Kalau sampai mengganggu urusan pentingku, aku tidak akan memaafkanmu. Minggir. Kamu ganti rugi uang obat anakku. Ganti rugi uang obat anakku. Mami, Tuan Shen, wanita ini. Itu kedua anak itu. Pergi. Paman, tadi kamu itu. Pergi sana. Segera hubungi semua media. Aku harus menemukan 2 cucuku. Siapapun yang bisa memberikan informasi valid, akan kuberi hadiah 100 juta. Tidak, 200 juta. Berapapun yang dia minta, akan kuberi. Ya. Tenang dulu. Nanti penyakit jantung mau kambuh lagi. Selama aku bisa menemukan 2 cucuku, meskipun kau meledakkan, jantungku tidak masalah. Membesarkan 2 anak sendirian sampai dewasa. Selama ini, aku terlalu banyak berutang padamu. Tunggu aku. Aku bersikeras melahirkan 2 anak ini. Mungkin aku egois. Membuat 2 bayi kecil ini bahkan tidak punya keluarga utuh. 2 bayi kecil itu pasti sama sepertiku. Juga sangat iri dengan perasaan disayangi oleh ayah, kakek, dan nenek kan? Hei lihat, Shenxi, Cituan mencari putri kecil dan putra kecil mereka. Hadiahnya 200 juta. Benar juga ya. wah, aku mau. Kok di langit mulai berjatuhan angpau? Kalian berdua hebat sekali. Bisa dapat angpau sebanyak ini. Hebat kan? Angpau terbang-terbang di langit. Tiba-tiba saja terbang ke depan aku dan adik.
Mami tidak mengerti ya. Aku dan kakak ini namanya bintang keberuntungan berlian. Nanti aku dan kakak yang akan mencari uang untuk keluarga. Mami tinggal cantik saja. Kalian berdua memang manis mulutnya. Besok Mama akan pergi bekerja di Shen Shijituan. Aku teringat kepala panti memberitahuku. Beberapa hari lalu, kakek yang kalian tabrak itu adalah ayah Shen Yancheng. Kalian jangan sampai membiarkan Shen Yancheng tahu kalau aku ini mama kalian. Kalau tidak, pekerjaan ini bisa hilang lagi. Dengar tidak? Permen kapasnya enak. Rasanya seperti manis, seperti udara. Anak-anak, kalian mau beli berapa? Satu cuma 10 koin. Pak, saya mau 2. Baik, tunggu sebentar. Sayang, uang Mami cuma cukup beli 1. Kalian berdua bisa makan 1 saja? Mami, kami tidak mau. Kami baru saja selesai makan. Kata penjualnya, rasanya seperti udara. Tadi kami sudah makan beberapa gigitan. Enak sekali, kata adik. Ini namanya mencicipi secara spiritual. Jadi kita bisa menghemat banyak uang. Untuk Mami beli baju cantik. Mami, kami sudah kenyang, ayo pulang. Semua tempat keluar masuk di Haicheng atur orang untuk memeriksa semuanya. Aku hanya memberimu 3 hari. Aku harus menemukan An Mucing dan kedua anak itu. Tunda semua rapat besok. Bawa aku ke Shenxi Jiudian. Kalian berdua tetaplah di hotel. Jangan ganggu siapapun. Jika ada apa-apa, segera telepon Mami. Xiao Xiami siap. Xiao Haimian siap. Dasar musuh bebuyutan. Jangan kira dengan kartu nama Tuan Shen, kau bisa masuk kerja di Shen Shijituan. Penipu sepertimu. Mungkin kartu namanya juga hasil curian, kan? Atas dasar apa kau bilang aku mencuri? Karena kau sampah rendahan. Siapa kau? Berani-beraninya pakai nama Tuan Shen. Hari ini, semua hutang lama dan baru akan kita bereskan. Kalau mau bereskan, kau yang harus bayar uang obat anakku. Kemari, tangkap dia. Hentikan. Kayan Cheng. Dia. Ikut aku. Aku ke Yan Cheng. Dia penuh kuman. Satu kata lagi. Kau keusir. Tuan Lin, apakah An Mucing masih akan dipekerjakan? Tidak peduli apa urusanmu dengan Tuan Shen, penghinaan hari ini, aku pasti akan membuatmu membayarnya 1000 kali lipat. Perasaan barusan. Tuan Shen, kenapa Anda menatapku seperti itu? Jangan-jangan Anda suka wanita yang sudah cerai dan punya 2 anak ya? Aku mau jelaskan dulu ya. Aku kesini hanya untuk bekerja. Bukan. Kamu ini jelek, tapi khayalanmu tinggi sekali ya. Pria jahat ini berani-beraninya bilang Mami jelek. Adik akan membalasnya untuk Mami. Siap. Dasar narsis. Aku kesini hanya ada urusan yang butuh bantuanmu. Masuk mobil. Penjahat besar. Siapa yang kamu undang? Apa mereka tahu cara mengurus anak? Karyawan perusahaanku. Dia kebetulan punya 2 anak seumuran dengan anak-anak kita. Baguslah, baguslah. Nona muda, cepat ceritakan padaku. Anak perempuan usia 5 atau 6 tahun dan anak laki-laki. Biasanya, mereka suka apa? Kita. Bisa lebih banyak persiapan, kan? Anak laki-laki sebesar itu sedang nakal-nakalnya. Penuh rasa ingin tahu tentang banyak hal. Setiap hari pasti akan merengek, minta ditemani bermain. Dengan suara kekanak-kanakan, membuat orang tak bisa menolak. Aku harus membelikan cucu laki-lakiku pesawat pribadi. Nanti, aku akan mengajaknya keliling dunia. Cucu laki-lakiku pasti lebih lucu dari anak-anakmu. Lebih lucu. Kau setuju, kan? Setuju. Memang enak jadi orang kaya. 2 anakku
Bahkan belum pernah melihat pesawat. Bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan usia 5 atau 6 tahun, itu seperti jaket kecil yang hangat. Saat suasana hatimu sedang tidak baik, dia akan selalu ada di sisimu, memelukmu. Kalau begitu, jaket kecilku pasti lebih menghangatkan. Oh ya? Aku sudah menyiapkan beberapa mainan. Coba lihat, apakah anak-anak sekarang akan menyukainya. Kamu cuma memikirkan cucu-cucumu saja. Tidak tahu bagaimana menantu kita melewati tahun-tahun ini. Aduh, Nona muda, tolong lihatkan ini. Ini. Hadiah-hadiah ini sudah kusiapkan. Gadis-gadis seusiamu suka tidak ya? Sudah, ayah, ibu. Kalian sedang apa? Beli ranjang? Aku juga mau beli ranjang yang besar sekali. Nanti, aku mau setiap hari memeluk cucu laki-laki dan cucu perempuanku. Aku akan menidurkan mereka. Ini namanya cinta lintas generasi. Betul. Baik. Buatkan aku solusi untuk cinta lintas generasi itu. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Tuan Shen, jika ada yang dibutuhkan, katakan saja. Aku ingin bertanya, menurutmu hadiah apa yang bisa menebus bertahun-tahun ini? Kekuranganku padanya. Gaun pengantin. Bertahun-tahun ini, dia telah melaluinya sendiri. Dia pasti mendambakan pernikahan yang resmi. Tuan Shen, bagaimana? Seharusnya ukuran ini. Ambil yang ini saja. Tuan Shen, bagaimana kalau ganti yang lain saja? Lagi pula, yang ini sudah pernah kupakai. Apa kau salah paham? Maksudku, selain yang kau pakai ini, semua model dengan ukuran ini, ambil semuanya. Terima kasih, Tuan Shen. Aku benar-benar iri pada gadis yang dia maksud. An Mucing, semangat-semangat. Kau bisa bahagia bersama kedua bayimu dengan usahamu sendiri. Mama mau kerja. Kalian berdua diam di sini baik-baik. Kali ini jangan lagi membuat masalah untuk Mama, mengerti? Mengerti, Mami. Pergi. An Mucing, kali ini aku pasti akan membuatmu membayar ganti rugi jutaan untuk hotel ini. Aku ingin lihat alasan apa lagi yang Shen Yancheng punya untuk memberimu perlakuan khusus. Bagaimana pengaturannya? Nona Lin, tenang saja. Dijamin dia akan menderita habis-habisan. Mana orangnya? Siapa yang bertanggung jawab di hotel ini? Mobil baruku, 2 pintunya tergores. Mana orangnya? 4 pintu mobilku, 2 lampu depanku, semuanya hancur. Kalau hari ini tidak ada penjelasan, aku akan menghancurkan hotel ini. Tenang semuanya. Aku pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian semua. Jangan khawatir. Nona Lin, aku sudah memeriksa situasi di luar. Mobil-mobil di luar hotel semuanya tergores. Hampir semuanya mobil mewah. Kerugiannya sudah mencapai jutaan. Apa? Pasti ada yang sengaja ingin menjebak hotel kita, merusak bisnis hotel. Jika aku tahu siapa pelakunya, aku sendiri yang akan menyeretnya ke penjara. Kenapa kau menatapku begitu? Jangan-jangan kau pikir aku yang melakukannya. Hotel ini, sebelum kamu datang, tidak pernah ada insiden. Wajar kan kalau aku mencurigaimu? Kamu punya bukti? Mau bukti ya? Kemari. Geledah dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Astaga, lihatlah semua. Dia ini mata-mata yang dikirim hotel lain. Wanita yang hidup dengan merayu pria. Demi uang, apa yang tidak bisa kamu lakukan? Ini fitnah. Lepaskan. Masih tidak mau jujur? Pukul dia. Lin Yihan, aku bahkan tidak pernah keluar dari pintu hotel. Kalau kamu mau menjebakku, katakan saja terus terang. Aku tidak bilang kamu yang melakukannya. Jangan lupa, kamu punya 2 anak. Lin Yihan, kau bajingan. Lepaskan aku. Kenapa masih diam saja? Bawa orangnya kemari. Lepaskan aku. Mami, bukan kami.
Mami selalu di sana, tidak menyentuh mobil. Mami percaya kalian. Jangan takut. Lin Yihan, kalau ada apa-apa hadapi aku saja. Kenapa menakut-nakuti anak-anak? Lepaskan aku. Jangan sentuh anak-anakku. Lepaskan mereka. Mami, Lin Yihan, kau menjebakku. Menjebak? Lalu kenapa? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kau terlalu dekat dengan Shen. Orang sepertimu masih ingin mencari nafkah di Shenxi Jituan? Mimpi. wanita jahat, tidak boleh mengganggu mamiku. Xiao Xiami, Xiao Haimian, lepaskan aku. Shen, lihat. Sudah kubilang, An Muqing tidak bisa masuk perusahaan. Hari ini, kedua anaknya ini menggores lebih dari 10 mobil mewah di tempat parkir. Aku menangkap basah mereka. Lin, kali ini Shen pasti akan sangat menghargai Anda. Kudengar keluarga Shen selalu mendesak untuk menikah. Kalau Anda bisa menikah dengannya, saya juga bisa ikut kecipratan rezeki. Omong kosong. Aduh. Pelan-pelan, ayah. Hari ini sudah hari ketiga. Kalian berdua, kalau tidak membawa pulang 2 cucu kesayanganku dan menantu perempuanku yang baik, jangan pernah masuk rumah ini lagi. Lepaskan. Ada apa ini? Anak ini. Sepertinya cucu laki-laki dan cucu perempuanku. Berani-beraninya mengganggu cucu laki-laki dan cucu perempuanku. Menantu perempuanku yang baik. Aku tidak akan memaafkannya. An Muqing, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kenapa masih diam saja? Cepat pergi. Mobil. Lepaskan aku. Sekarang, kau mengaku atau tidak? Semua ini perbuatanmu. Aku mengaku. Kumohon, lepaskan mereka. Kalau begitu, tanda tangani ini. Apa lagi yang mau kau lakukan? Tentu saja mengirimmu ke penjara. Memangnya kau pikir apa? Orang sepertimu bisa melunasi jutaan? Sungguh konyol. Tapi jangan khawatir. Anak-anakmu itu akan kukirim ke panti asuhan terburuk. Aku punya 100 cara untuk membuat mereka melupakanmu sebagai ibu. Jangan. Sahabat sebelumnya, aku tidak akan memintamu menggantinya. Kumohon, jangan sakiti mereka. Sebenarnya aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan mereka. Tapi kau harus berlutut di depanku. Aku akan berlutut. Aku berlutut tidak apa-apa kan? Kumohon jangan sentuh obat anak-anakku. Kau hanya ingin anakmu pura-pura sakit untuk mencari simpati, kan? Aku akan melawan. Lepaskan aku. Aku mohon pada kalian, tolong panggilkan ambulan. Cepat selamatkan anak-anakku. Hentikan sekarang juga. Siapa yang berani menindas menantu perempuanku? Paman Bibi, kalian akhirnya datang. Dia ini membiarkan anaknya menggores belasan mobil mewah. Kerugiannya jutaan. Benar. Kalau saja aku tidak segera tahu, entah akan jadi seberapa parah akibatnya. Paman. Pergi. Pergi. Suamiku. Maksud ayahmu, kalau dia mati tidak apa-apa. Tapi kalau terjadi sesuatu pada anak itu, ayahmu akan mati sia-sia. Apa yang ibumu katakan? Sepertinya sangat masuk akal. Ayah. Siapa yang memberimu keberanian untuk menindasnya seperti ini? Kalian Ceng. Mereka duluan yang menggores mobil dan tidak mau mengakuinya. Kalau anakku yang menggoresnya, aku sebagai seorang ibu, meskipun harus menanggungnya seumur hidup, aku akan menggantinya. Tapi kalau ada yang sengaja memfitnah, maka seorang ibu pasti akan membantu anaknya mendapatkan keadilan. Kau bilang fitnah? Ya fitnah. Banyak mata yang melihat di sini. Tuan Shen, pasti ada CCTV di tempat parkir. Kau pikir Tuan Shen asistenmu? Kau bilang cek CCTV. Ya, cek CCTV. Kayan Ceng, menurutku dia hanya ingin lari dari tanggung jawab. Betul, kami semua melihatnya. 2 anak nakal ini yang merusaknya. Diam.
Kalian berdua tidak berhak ikut campur di sini. Mami ada di sini. Jangan takut, jangan takut. Kuberi kalian 5 menit. Segera bawa rekaman CCTV parkiran ke hadapanku. Bagaimana ini? Anak-anak, baik-baik saja. Asma, obatnya terinjak oleh mereka. Aku punya obatnya. Jangan takut, jangan takut. Mami ada di sini. Sudah lebih baik? Anak-anak, kalian kenal aku? Masih ingat kita pernah bertemu di restoran? Tidak. Beberapa hari yang lalu, kakek yang kalian tabrak itu adalah ayahnya Tuan Chen. Kalian jangan sampai Tuan Chen tahu kalau aku mami kalian. Kalau tidak, pekerjaan ini akan hilang lagi. Dengar? Kami tidak pernah ke restoran. Tidak pernah ke restoran. Benar juga. Kalau saja pernah ke restoran, saat di restoran, aku pasti sudah mengenalinya. Tuan Chen, anak-anak sekarang tidak boleh terkejut lagi. Maaf. Cepat panggil ambulans. Bawa anak-anak ke rumah sakit. Tuan Chen, rekaman CCTV sudah ditemukan. Itu, dan itu. Hapus semuanya. Lin Yihan, buktinya ada di depanmu. Apalagi yang mau kau bantah? Dan kalian semua mengikuti dia memfitnah orang. Kak Yancheng, mereka yang itu. Mulai sekarang, kau dan dia pergi dari sini. Dan gaji kalian dipotong setengah tahun. Jika tidak terima, segera dipecat. Kak Yancheng, Tenang saja. Perusahaan pasti akan memberimu penjelasan. Kenapa masih diam saja? Panggil ambulans. Tuan Chen, ini. Baik. Anda harus menjalani pemeriksaan dulu. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan. Jika saya tidak bisa melihat cucu laki-laki dan cucu perempuan saya tidak akan bisa tenang bahkan setelah mati. Bapak Shen, Anda tidak bisa mempermainkan hidup Anda sendiri. Lalu, apakah saya boleh mempermainkan cucu laki-laki dan cucu perempuan saya? Saya beritahu kalian, jika saya tidak bisa melihat cucu laki-laki dan cucu perempuan saya akan mengobati penyakit kalian. Cucu laki-laki saya, cucu perempuan saya, penyakit kakek. Hanya kalian berdua yang bisa mengobatinya. Nyonya, tolong bujuk Bapak. Oh, cucu laki-laki dan cucu perempuan saya, cepatlah kembali obati penyakit kakek. Jika kalian tidak muncul, nenek juga akan sakit. Ayah, bagaimana keadaanmu? Anak durhaka, kenapa kau peduli padaku? Bagaimana kabar cucu laki-laki dan cucu perempuan saya? Ayah, kami salah. Hanya bajunya saja yang sama. Bukan anak-anak itu. Ma, tolong urus ayah. Aduh, cucu laki-laki dan cucu perempuanku. Kamu bohong. Itu jelas-jelas cucu laki-laki dan cucu perempuanku. Pasti kamu salah lihat. Pergi dan pastikan lagi untukku. Ayah, Kamu mau pergi atau tidak? Kalau tidak, aku akan mati di depanmu. baik. Aku pergi. Tidak apa-apa kan? Maafkan Mami, kalau bukan karena aku yang bersikeras ikut Mami kerja, tidak perlu dirawat inap dan mengeluarkan uang. Omong kosong. Mami pasti akan menyembuhkan kalian. 2 bayi kecil harus jadi anak baik. Mami pergi bayar tagihan dulu. Luci, kepala panti. Kebetulan, tolong bantu aku. Aku ke meja depan sebentar. Mucing, kamu bertahan sebentar. Aku akan mendesak mereka untuk mengganti kamar anak-anak. Oh, dan lagi, jangan biarkan siapapun mendekati anak-anak sembarangan. Kedua anak ini juga kasihan. Awalnya mereka diadopsi. Tapi tak disangka, mereka malah disiksa. Kepala panti, Anda tenang saja. Silakan. Baik. Ayah, bukankah Anda? Kenapa? Kau mengurusiku. Cepat masuk dan lihat.
Apakah itu cucu laki-laki dan cucu perempuan selungkuh? Cepat masuk. Masuklah. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini hanya kecelakaan kecil. Tuan Shen, kenapa wajah Anda memerah? Anda tidak mungkin kan? Belum pernah berciuman seumur hidup? Kau masih mau pekerjaan ini atau tidak? Tuan Shen, maafkan aku. Tidak benar. Jelas aku yang rugi. Mau bagaimana lagi? Dia kan bos yang dominan. Anakmu baik-baik saja. Berkat Tuan Shen, hanya sedikit terkejut. Tidak ada masalah besar. Baguslah kalau tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat anak itu. Ini benar-benar tidak bisa dilihat. Kenaikan gaji. Ini bukan soal gaji. 2.000. Baiklah, kalau begitu, hanya boleh lihat sebentar. Jangan sampai mengganggu anak-anak. Memang bukan. Putra dan putri kesayanganku. Pasti lebih tampan, cantik dari kedua anak ini. Jauh lebih. Jika ada yang butuh bantuan, segera hubungi aku. Baik, bos. Yancheng, apakah itu cucu laki-laki dan cucu perempuanku? Bukan. Sayang sekali menantu sebaik itu. Bukan milik kita. Seru sekali. Ayah, ibu. Kalian mau kemana? Mencari cucu laki-lakiku. Lihat ini. Seru sekali. Jangan bergerak. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayah, jangan pura-pura lagi. Aku akan segera mencarikan cucu laki-lakimu. Bisa tidak? Ayahmu serius loh. Ayah? Dokter! Tuan Shen, kondisi jantung Anda saat ini tidak terlalu stabil. Jangan terlalu banyak pikiran lagi. Saya tidak khawatir. Cucu-cucu saya. Kalian yang khawatir. Baru saja. Saya berada di gerbang neraka. Bertemu Raja Neraka. Saya sudah bernegosiasi dengannya. Sebelum saya mati, jika saya tidak melihat cucu-cucu saya, dia akan membiarkan saya membawa kalian semua pergi. Tadi di rumah sakit, saya melihat An Muqing. Dia mengurus kedua anak itu sendirian. Betapa menyedihkan. Katakan padaku, apakah cucu saya akan sama seperti mereka? Juga diintimidasi? Benar juga. Suaminya tidak peduli padanya. Itu sudah cukup buruk. Ayah mertua dan ibu mertuanya juga tidak peduli. Cucu mereka sendiri lebih baik mati saja. Ayah, Ayah apa? Ayah apa? Jika kamu tidak menemukan cucu laki-laki saya dan cucu perempuan saya, nanti kamu hanya bisa melihat foto dan memanggil ayah. Saya tidak peduli kamu pakai cara apa, saluran apa. Harus ditemukan untukku, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Total biaya kali ini adalah 108.900 yuan. Mohon segera dilunasi. Berapa? Kamu bilang berapa? 108.900 yuan. Ini kan cuma radang dan konseling psikologis. Kenapa mahal sekali? Dokter yang Shen Yancheng carikan untuk anak Anda adalah ahli terbaik untuk pengobatan asma. Ini sudah harga teman. Orang kaya memang tidak peduli nasib orang miskin ya? Apa katamu? Aku bertanya pada Shen Yancheng. Kenapa dia terburu-buru? Apa terjadi sesuatu? Menurut kepala panti kami, ayah Shen Yancheng sakit parah. Dan penyakit ini disebabkan saat terakhir kali ke restoran, terkena lemparan dua anak kecil.
Mami, apa kita membuat masalah besar lagi? Apa kita menyusahkan Mami lagi? Sayang, kalian berdua adalah anak-anak baik Mami. Mana mungkin menyusahkan? Jika penyakit ayah Shen benar-benar karena kalian, kita tidak bisa lari dari tanggung jawab. Apa kita akan ditangkap? Sayang, jangan takut. Apapun hasilnya nanti, Mami akan selalu ada. Tapi sekarang, Mami akan membawa kalian ke hadapan kakek Shen untuk mengakui kesalahan. Kalian berdua yakin ini ide bagus? Mami tidak akan mengerti. Nanti kakek tua itu melihat kita dengan wajah menyedihkan ini, dia pasti akan mengasihani kita. Dia melihat kita berdua terluka parah begini. Mana mungkin dia marah? Dia pasti tidak akan memukul kita. Kalian berdua memang pintar. Halo, saya tidak punya maksud lain. Hanya ingin membawa kedua anak ini untuk meminta maaf kepada kakek. Sampah rendahan sepertimu, apa pantas menjenguk kakek Shen? Tuan Shen hanya melihat kalian bertiga menyedihkan. Sedikit perhatiannya padamu, sama saja seperti melempar daging ke 3 anjing liar di pinggir jalan. Cenai bawa 2 anak masih, mau cari keluarga tajir. Kamu kebanyakan nonton sinetron murahan pikir bakal ketemu bos. Kayak terus jatuh cinta sama kamu yang udah habis masa subur. Lagian aku juga nggak pernah mau. Kalaupun aku mau cari keluarga tajir, apa hubungannya sama kalian? Di depan anak-anak masih kecil, kamu berani belak-belakan. Perempuan kayak kamu yang cuma cari jalan pintas-pantas jadi ibu, beraninya kamu bicara soal anak-anak? Dulu kamu yang sakiti mereka, hari ini aku bikin kamu kapok. Kau kalian jahat. Jangan sentuh Mami. Cucu, laki-lakiku yang manis. Ayo selesaikan urusan ini. Siapa buktinya? Kalau Lin Yihan yang menyakiti anak kalian. Seluruh karyawan hotel bisa jadi saksi. Sana lapor polisi saja. Coba kita lihat. Siapa yang bakal jadi saksi buatmu? Kalian sekongkol. Kalian semuanya orang jahat. Semuanya jahat. Kalian berdua jelas-jelas nggak ada luka serius kok kepala dibalut kayak gini. Mungkin kalian bertiga sudah terbiasa pura-pura celaka. Mau pakai taktik melukai diri sendiri buat cari simpati kakek Shen? Cuma mau nipu uang kan? Orang yang pikirannya kotor, ngelihat apapun jadi jorok. Berani sekali kamu pukul aku. Lepasin. Suruh dia lepas anakku baru aku lepasin kamu. Dulu aku nggak pukul kamu. Karena aku masih butuh kerjaan ini buat biayai anakku. Sekarang aku nggak akan menjain kamu. Cucu laki-lakiku. Cucu perempuanku. Aku. Mimpiin cucu laki-lakiku diganggu orang. Aku harus buruan nyelamatin dia. Ayo, kita pergi. Hati-hati ya. Mimpi itu kan selalu kebalikannya. Sudah ada dasar ilmiahnya loh. Nyonya, tolong bujuk pasien cepat. Aku mimpi, cucu laki-laki sama perempuanku lagi main di taman hiburan. Lantas mana yang kebalikannya coba? Aduh, bukan aku. Om. Dokter, dadaku sakit banget. Buruan. Tidur lagi di sana? Siapa suruh Lin Yihan ini nongkrong di depan kamarku? Segera telepon Yancheng. Usir dia pergi. Aku tak mau lihat dia lagi. Kondisi Direktur Shen sedang drop. Hari ini dia tak menerima tamu siapapun. Kalau sampai mengganggu kesehatan Direktur Shen, kalian sanggup tanggung risikonya? Tim kepala pelayan. Hari ini wanita ini yang pura-pura kecelakaan sampai mengganggu kesehatan Direktur Shen. Kamu harus sampaikan hal ini pastikan sampai ke Direktur Shen. Jangan izinkan sampah ini mendekati keluarga Shen. Benar sekali. Supaya kita tak kena getahnya. Si penipu malah mengadu duluan. Siapa yang sebenarnya cari gara-gara? Apakah ini rekayasa? Nanti akan ketahuan sendiri. Masih diam saja. Kenapa? Tahan dia sekarang. Nanti kebenaran akan terbuka. Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Bocah manis. Ku koyak mulutmu, awas kamu. Semuanya berhenti. Lepaskan aku. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Kak Yanjing, wanita ini ingin memeras dengan anaknya. Untung saja aku dan kakakku datang tepat waktu. Kalau tidak, paman dan bibi pasti sudah tertipu. Yancheng, Yihan benar. Kami sama sekali tidak memeras. Mereka yang mengganggu mami kami. Dasar anak kecil. Diam. Lin Hao. Adikmu ini berbicara pada anak kecil sangat kejam. Jika kau tidak mendidiknya dengan baik, maka aku harus merepotkan orang tuamu. Kak Yanjing, Cukup.
Karena Tuan Muda Shen tidak menghargai niat baik kami, maka kami tidak akan memaksakan diri. Ayo pergi. Kak Yanjing. Tidak perlu diantar. Yan Chong! Hari ini ayahku sedang tidak enak badan. Ada apa? Nanti saja kita bicarakan lagi. Ayah, bagaimana? Mengandalkanmu untuk mencarikan cucu laki-laki dan cucu perempuan, aku tidak tahu sampai kapan. Lagi pula, aku merasa cucu laki-lakiku sudah dekat denganku. Aku dan ibumu sudah memutuskan. Kami akan turun tangan sendiri. Ayah, dengan kondisi tubuh ayah begitu, jangan bercanda. Aku mau bercanda. Cucu laki-lakiku, cucu perempuanku. Kalau kakek tidak bisa bertemu kalian lagi, kakek bisa mati. Kalian berdua menyelinap keluar dulu. Main di luar ya. Mami, apa kita mau kabur tanpa bayar? Apa yang kamu katakan? Hanya dengan begini, Mami bisa memohon pada dokter untuk menunda pembayaran. Ini semua gara-gara si tidak berperasaan itu, sayang. Kakak, ayo kita pergi. Hanya bisa kerja paruh waktu di malam hari. Kamu bergumam apa? Bilang kamu itu si manis besar. Pak, bukan itu maksud saya. Dengar, saya akan jelaskan. Kenapa? Tidak mau naik lift yang sama dengan si manis? Pak, dengarkan saya. Pak, dengarkan saya jelaskan. Sungguh, bukan itu maksud saya. Saya hanya... Dua orang ini manis sekali. Bisa kok. Tolong saya dulu. Tolong saya dulu. Maaf ya. Mengikuti saya. Apakah kita bisa menemukan cucu dan cicit saya? Saya selalu merasa cucu dan cicit saya sangat dekat dengan kita. Mereka bahkan melambai pada kita. Tapi kita tidak bisa menemukan mereka. Saya rasa kamu sudah gila karena terlalu memikirkannya. Siapa bilang tidak? Kita tahu keluarga Shen kita. Ini cucu dan cicit. Tapi kita tidak bisa menyentuh mereka. Cucu, benar-benar melambai. Kamu juga gila. Kamu yang gila. Cepat lihat. Cucu, kenapa masih bengong? Cepat kejar. Yanqing, aku sudah menemukan cucuku. Cepatlah! Mami tidak tahu. Tadi di rumah sakit, banyak orang mengejar aku dan kakak. Mereka pasti penculik. Lalu Kami benar-benar mempermainkan mereka. Meskipun ada 20 orang, mereka tidak akan bisa menangkap aku dan kakak. hanya kamu yang pintar. Mami sebentar lagi akan kerja paruh waktu. Di rumah kamu harus menjaga kakak baik-baik. Jangan sekali-kali membukakan pintu untuk orang asing ya. Tenang saja, Mami. Aku pasti akan menjaga kakak dengan baik. Mami, semangat. Aku dan adik di rumah akan patuh. Oke, kalau begitu, Mami pergi dulu ya. Sampai jumpa, Mami. Sampah pelayan seperti dia, berani-beraninya menggoda kakak Yanqingku. Memangnya kenapa kalau jadi pelayan, aku makan makananmu, aku minum minumanmu. Justru kamu terus-terusan memanggil kakak Yanqing. Kakak Yanqing, kedengarannya akrab sekali. Padahal dia sama sekali tidak peduli. Aku beritahu ya, aku dan Kak Yanqing sudah berteman sejak kecil. Benarkah berteman sejak kecil? Kalian pernah berciuman? Tidak kan? Aku pernah. Tapi, bibir Tuan Shen itu agak kering. Kau apa? Minggir sana. Jangan ganggu, aku cari uang. Kau sakit ya? Hei, suruh An Mucing mengantar makanan ke Manhattan. Dengar tidak? An Mucing, hari ini
Aku akan membuatmu malu di depan Kak Yancheng. Membuatmu malu agar dia jijik melihatmu nanti. Rumah sakit. Pasti punya catatan. Jika hari ini tidak ditemukan cucu laki-lakiku, cucu perempuanku, tidak ada yang boleh tidur. Kak Yancheng, jika kau tidak datang, aku tidak bisa menjamin Mucing tidak akan celaka. Ayah, ibu, salah satu bawahan wanita saya mengalami masalah. Saya harus pergi ke sana. Jika ada kabar tentang anak-anak, segera beritahu saya. Bawahan wanita apa? Apa dia bisa dibandingkan dengan cucu laki-laki saya dan cucu perempuan saya? Hah? Kau. Anak durhaka, kau ingin membuatku mati karena marah, ya? Tuangkan. Hari ini, jika pelayananmu tidak memuaskan kami, jangan harap bisa pulang. Nona Lin, hanya menuangkan teh kan? Tenang saja. Hari ini, Anda dan teman-teman Anda bisa minum berapa banyak? Saya akan tuangkan sebanyak itu. Selama Anda bisa meminumnya, saya bisa meminta dapur untuk merebus puluhan teko lagi. Bukan tidak mungkin, kan? Cantik sekali. Sayang sekali jadi pelayan. Sungguh disayangkan. Bagaimana kalau ikut abang saja? Abang akan menjagamu. Hanya ingin mengambil keuntungan, menyentuh tangan. Pria sebesar ini. Kok malu-malu amat sih? Pegang saja. Pegang yang erat. Pegang terus. Ayo. Udah, cukup. Mas, cuma pegang tangan doang. Nggak usah heboh begitu. Aku habisi kau. Coba kalau ada yang berani menyentuhnya. Coba kalau ada yang berani menyentuhnya. Kak Yancheng, ini bukan salah orang lain. Muking sendiri yang cari masalah. Malahan bikin orang cedera. Diam, Len Yihan. Kau sebenarnya mau apa? Aku lebih paham situasinya daripada siapapun. Begini Yanche, setidaknya Yihan dan kau sudah besar bareng sejak kecil. Meski kau gak mau peduli pada hubungan lama, kau harus mempertimbangkan bisnis kedua keluarga kita. Masa demi wanita ini, kau mau memutus kerja sama dengan keluarga Lin Hao. Apa yang dilakukan adikmu, kau sudah tahu betul. Harus kuceritakan sampai detail ya. Sudah. Sebenarnya nggak ada masalah besar. Tapi saudaraku sampai cedera. Biar Mucing minum 1 gelas saja. Minta maaf saja kan bisa? Mucing, aku akan membuatmu di depan. Kak Yancheng, jadi imut sekali. Nona An yang terhormat, silakan. Tidak apa-apa. Lagi pula ini salahku. Kak Yancheng. Awalnya aku ingin mempermalukannya. Tapi sekarang sudah begini, maka malam ini aku dan Kak Yancheng akan meresmikan hubungan kami. Tuan Shen, pergi. Dengar tidak? Kak Yancheng menyuruhmu pergi. Jujur saja, dan dunia ini mementingkan kesetaraan status. Gadis desa sepertimu, Kak Yancheng jauh di lubuk hatinya jijik padamu. Kami yang sepadan. Aku menyuruhmu pergi. Lin Yihan, meskipun aku mati, aku tidak akan pernah menyukaimu. Ini yang namanya sepadan, teman masa kecil. Menurutku, nona muda sepertimu ini tidak semenarik aku, wanita cerai dengan 2 anak. Kamu? Lah? Sen aku ini ibu 2 anak. Kita berdua nggak cocok. Biar aku carikan untukmu cewek yang muda dan cantik. Perasaanku cuma buat kamu. Kalau kamu nggak mau, telepon saja asistanku. Suruh dia antar aku ke RS. Sudah bangun? Shen, makasih banyak buat semalam. Anggap saja kita berdua cuma mimpi semalam. Kamu punya 2 pilihan. Pertama, bertanggung jawab padaku. Kedua,
tinggal isikan nominalnya di sini. Janji ya. Tentu saja. Selama kamu mau bertanggung jawab, aku akan jadikan kamu wanita paling bahagia di dunia. Akhirnya penyakit si kecil bisa sembuh total. Shen memang dermawan. Kalau nggak ada hal lain, aku permisi dulu. Menurutmu dia beneran polos atau pura-pura? Kalau saja dia mau bertanggung jawab padaku, maka kekayaan yang akan dia miliki, apa itu sebanding dengan 1 juta? Kalau kamu, apa yang akan kamu pilih? Tentu saja saya akan memilih Anda, Tuan Shen. Pergi! 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 Tuan Shen, Anda mau kemana? Saya akan mencari tahu apa sebenarnya yang dia inginkan. Itu cucu laki-laki saya. Cucu perempuan saya. Benar mereka cucu-cucu kesayangan saya. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat cari informasi pribadi mereka dan juga kontak mereka. Baik, Tuan. Mami, uang rumah sakit sudah kita lunasi. Kenapa harus bekerja sekeras ini? Tentu saja, untuk menghasilkan lebih banyak uang. Menyewa rumah yang lebih besar, agar kedua bayi kecilku bisa tinggal di sana. Tidak mungkin terus-menerus tinggal di asrama yang gelap gulita itu, kan? Asalkan tinggal bersama Mami, dimanapun itu akan selalu terang benderang. Memang Xiaohainian kesayangan Mami. Mami, barbecue ini sama sekali tidak enak. Apa benar bisa laku? Namanya juga bisnis. Ada jodohnya. Kalian berdua mungkin tidak suka, tapi siapa tahu ada yang suka. Bos, saya ambil semua. Oke, Jangan terlalu pedas ya. siap. Terima kasih. Semoga bisnisnya sukses. Sate ini, Tuan Shen. Makan semua. Lihat kan, Mami sudah bilang, pasti ada yang menghargai masakan Mami. Pastikan semua orang di kota tahu hari ini adalah hari bahagia keluarga Shen. Dan lagi, segera beritahu Yan Cheng, batalkan semua rapatnya. Dia harus ikut menjemput cucu laki-laki dan cucu perempuan saya. Santai saja, santai saja. Santai apanya? Cucu laki-laki dan cucu perempuan saya sudah menderita begitu banyak. Jika benar ada dewa di langit, saya akan mengundang mereka semua. Waktunya makan. Cepat coba. Masakan Mami enak tidak? Kemarilah. Kalian bertiga hidupnya cukup bahagia ya. Tapi mulai hari ini, hari-hari indah kalian sudah berakhir. Apalagi yang mau kau lakukan? Sangat mudah. Membuat kalian bertiga menghilang selamanya dari Haicheng. Ini adalah harga yang harus kau bayar karena telah menggoda Kak Yancheng. Kakak, tolonglah berpikir logis. Kau yang memanggil Tuan Shen keluar. Yang mendorongmu juga Tuan Shen. Jika kau ingin mencari masalah, carilah dia. Jangan ganggu aku. Aku masih harus menyuapi anakku makan. Tidak ada waktu untuk meladenimu. Hentikan kesombonganmu itu. Hari ini tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Jika kau berani bergerak lagi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada anakmu. Tidak bisa. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku sekarang juga akan menelpon cucuku dengan jam tangan teleponnya. Lihat hadiah apa yang dia inginkan. Tolong lepaskan anakku. Aku akan segera pergi dari Haicheng. Kau sudah tidur dengan Yanchengku. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Kau mau apa lagi? Tentu saja, aku akan membuatmu membayar harga yang pantas. Wanita jahat jangan gap. Mamiku. Suruh mereka diam. Jangan sentuh anakku.
Cucuku, aku kakekmu. Kita pernah bertemu di restoran. Kami sedang dalam perjalanan menjemputmu. Kau mau hadiah apa? Aku tidak mau hadiah. Kumohon padamu. Tolong selamatkan Mami. Siapapun yang datang hari ini tidak akan berguna. Cepatlah! Kenapa ngebut sekali? Hati-hati. Ada yang mengganggu cucuku dan menantuku. Injak gas sampai mentok. Yancheng, sayangku. Wah, apa yang kau lakukan? Putra kesayanganmu hampir dianiaya sampai mati. Batalkan penerbangan. Kembali secepatnya. Baik. Siapapun yang datang hari ini tidak akan berguna. Kalau bukan karena Kak Yancheng, aku bahkan malas bicara dengan sampah seperti kalian. Satu kata pun. Sekarang juga, telepon Kak Yancheng. Bilang padanya kau akan meninggalkan Shen Shi Jituan. Aku janji, tidak akan mengganggumu lagi dan anakmu. Kau pegang janjimu. Tentu saja. Tuan Shen, saya sekarang resmi mengajukan pengunduran diri. Mulai sekarang, jangan bertemu lagi. Puas? Tadi di telepon, kenapa ayah dan ibu begitu cemas? Suara tangisan anak. Ada suara tangisan anak? Pasti Lin Yihan lagi-lagi mencari masalah dengan Nona An. Ayah, saya ada urusan sekarang. Saya akan tiba nanti. Anak durhaka, jangan kembali. Aku tanya padamu, apakah ini karena wanita lain? Aku beritahu kau, menantu perempuanku hanya satu. Itu adalah ibu dari cucu kesayanganku. Meskipun ada tuan besar, para tuan muda tidak akan kenapa-kenapa. Tapi jika Anda benar-benar ingin menikahi Nona An, saya khawatir. Jalan. Kau mau apa lagi? Anmu King, jangan salahkan aku kejam. Jika harus menyalahkan, salahkan saja kau terlalu cantik. Jika di wajah cantikmu ini tidak ada bekas luka, hatiku tidak akan tenang. Nenek sihir tua, jelas-jelas kau yang jelek. Kau yang jelek memang banyak ulat. Lepaskan aku. Lin Yihan, kau bajingan. Cukup. Mami jangan. Jangan. Akan kulihat siapa yang berani. Akan kulihat siapa yang berani. Ibu, aku. Sini. Ibu, kenapa ibu memukulku? Berani-beraninya kau mengganggu cucu kesayanganku. Dipukul itu masih ringan. Aku ingin mencabik-cabikmu. Tidak mungkin. Bibi pasti salah orang. Aku tidak akan salah mengenali siapapun. Apalagi cucu kesayanganku. Sayang, jangan takut. Aku nenekmu. Terluka di mana? Bibi, dengarkan penjelasanku. Tamparan ini untuk cucu kesayanganku. Tamparan ini untuk cucu perempuanku. Ini untuk menantu kesayanganku. Wanita kasar sepertimu ingin masuk ke keluarga Shen kami. Jika bukan karena orang tuamu, kau bahkan tidak layak bertemu denganku. Paman, Bibi, aku salah. Tutup mulut busukmu. Bawa mereka semua pergi. Tidak. Dengarkan penjelasanku. Seret dia. Paman, Bibi, lepaskan aku. Menantu baikku, kau pasti sudah banyak berjuang selama ini. Kalian adalah... Kami ini kakek dan nenek mereka. Ini laporan pemeriksaan yang kusuruh dibuat ulang beberapa hari lalu. Jadi kalian memang kakek dan nenek dari Xiao Xiami dan Xiao Hainian. Benar sekali. Kembali cepat, biar kakek lihat. Apakah ada yang terluka? Kalian mau kakek? Bagaimana menghajar para penjahat itu? Cepat!
Segera bawa ke rumah sakit. Di mana An Mucing? Di rumah sakit. Kak Yanceng, tolong dengarkan penjelasanku. Aku peringatkan kau. Jangan pernah lagi berniat jahat pada mereka. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tak peduli lagi dengan keluargamu. Kenapa semua orang... Selalu melindunginya. Kenapa? Kak Yanceng, aku akan merebutmu kembali. Kau pasti milikku. Mami, jangan khawatirkan kami. Kakek, nenek, membelikan kami banyak sekali mainan. Menantu kesayanganku, nanti aku akan bawakan sup ayam yang baru kumasak untuk memulihkan tenagamu. Kalian sudah mau menjaga anak-anakku. Aku sudah sangat berterima kasih. Apa yang kau katakan? Menjaga kedua anak itu? Bukankah itu sudah kewajiban kami? Menjagamu juga. Itu juga kewajiban kami. Kau ingin makan apa? Katakan padaku. Aku akan segera membuatnya untukmu. Aku sudah menyelidikinya. Yanceng sampai sekarang tidak mau kembali menemui putranya sendiri. Itu semua karena seorang wanita. Kalau begitu nanti aku ke rumah sakit. Apa perlu ku beritahu An Mucing bahwa putra kami sebenarnya adalah bosnya? Jangan sekali-kali memberitahunya. Jika An Mucing tahu Yanceng tidak muncul sampai sekarang karena wanita lain, mungkin dia akan marah dan langsung membawa kedua bayi kecil itu pergi. Ada benarnya. Ada benarnya. Makanya, tugas utama kita sekarang adalah mencari cara agar wanita di samping Yanceng itu cepat pergi. Kakek, nenek, main sama kami. Baik, baik, baik. Dua kesayanganku. Kakek akan main dengan kalian. Biarkan nenek ke rumah sakit mengantar sup ayam untuk Mami, oke? Bagaimana keadaanmu? Lilian sangat menargetkanku. Meskipun bukan Shen Yanceng yang mengatur, tapi ini ada hubungannya dengannya. Aku harus mencari cara untuk menakutinya. Aku takut tidak akan hidup lama lagi. Omong kosong apa ini? Dokter bilang aku kena penyakit mematikan. Sepertinya tidak akan bertahan sampai malam ini. Aku sudah menitipkan kedua anakku pada orang lain. Bisa melihatmu sekali lagi sebelum pergi, itu sudah cukup. Mucing! Mucing! Jangan menakutiku, Mucing! Mucing! Buka matamu dan lihat aku! Mucing! Han Mucing! Han Mucing! Aku sudah bilang, aku akan bertanggung jawab padamu! Han Mucing! Apa kau dengar? Han Mucing! Mulai sekarang, anakmu adalah anakku! Han Mucing! Dokter! Dokter! Ternyata bos besar, Kalau panik begini ya, kupikir seperti di drama pendek. Bos besar langsung bilang, aku tidak mengizinkanmu mati. Kau harus hidup. Bos, aku tadi cuma bercanda. Apa perkataanmu masih berlaku? Tidak. Han Mucing, menipuku itu menyenangkan ya. Bos, dengar penjelasanku. Kau harus bertanggung jawab pada ibu dari kedua anak itu. Tidak ada tawar-menawar. Sekarang, cepat pulang denganku. Di satu sisi, ibu dari dua anak. Di sisi lain, Nona An tidak peduli siapa yang dipilih, akan menyakiti yang lain. Sulit jadi manusia, lebih sulit lagi jadi pria. Menjadi seorang, dicintai semua wanita, seorang CEO, itu lebih sulit lagi. Banyak omong kamu. Tuan Shen, saya akan bantu Anda menganalisisnya. Lapor, cucu-cucu kesayangan. Kita sudah menang.
kayak kalah. Sayang, cepat panggil Papa. Kenapa Papa meninggalkan Mami? Papa tidak meninggalkan mami kalian. Hanya saja ada kecelakaan waktu itu. Tidak sengaja membuat mami kalian hilang. Itu salah Papa. Papa minta maaf pada kalian. Ayo sayang, panggil Papa. Dasar orang jahat. Kapan Papa menikahi Mami? Baru aku akan panggil Papa. Nah, betul. Mami sangat menderita selama ini. Papa tahu. Papa pasti akan menebusnya. Tapi soal pernikahan ini, Tapi apa? Tapi apa? Masalah ini masih perlu ragu-ragu. Ibu dari anak-anak ini selama ini membesarkan anak-anak. Betapa sulitnya. Apa kamu ini laki-laki atau bukan? ayah, bukan aku tidak bertanggung jawab. Hanya saja masalah perasaan seperti ini tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, waktu itu. Bagus sekali, Shen Yancheng. Kamu masih berani bicara. Hari ini aku akan bilang padamu. Kalau kamu tidak menikah dengannya, ini aku. Aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Dan juga, semua harta keluarga Shen akan kuberikan pada kedua. Cucu laki-laki dan cucu perempuanku. Ayah, bisakah ayah tenang sedikit? Mari kita bicara baik-baik. Bicara? Bicara ya. Tendangan terbang Ultraman akan kutendang kamu sampai mati. Ayah! Pergi sana. Tuan Shen, hati-hati. Sayang, monster itu sudah diusir kakek. Bagus. Sekarang hanya ada satu kemungkinan, yaitu Anda tidak menjadi monster itu. Monster apa? Tuan Shen, menurut Anda, mungkinkah? Nona An, Kebetulan sekali, Anda adalah ibu dari putranya. Sebaiknya aku memikirkan cara lain saja. Kondisinya stabil sekarang, tapi harus sering diperiksa. Bagaimanapun, ini kembar. Risikonya masih cukup besar. Bagaimana Anda tahu kami punya anak kembar? Anda pernah bertemu Xiao Haimian dan Xiao Xiami kami? Meskipun mengurus dua anak itu melelahkan, tapi mereka sangat penurut. Sebentar lagi mereka akan masuk kelas 1. Kamu tidak demam kan? Baru hamil 5 minggu. Kenapa sudah bicara omong kosong? 5 minggu? Lihatlah. Mengurus 2 anak saja sudah membuatku kekurangan uang. Bagaimana bisa ada 2 lagi? Bagaimana ini? Kondisi tubuhku ini bagaimana? Hamil anak orang lain dan berkali-kali mendekati Kak Yanchengku. Kali ini, aku pasti akan membuatmu hancur. Sudah baik kan? Lumayan. Apa maksudnya baik-baik saja? Kalau kamu merasa tidak nyaman, kita akan melanjutkan pengobatan. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Nanti maksudku. Nanti, jika hubungan kita berkembang, apakah kita perlu punya anak lagi? Jangan salah paham ya. Dia khawatir jika ada anak lagi, aku akan memperlakukan anaknya secara berbeda. Lagi pula, kami keluarga Shen, setelah usia 30, tidak mungkin punya keturunan lagi. Tentu saja tidak perlu. Aku tidak akan membiarkan orang lain berbagi perasaanku padamu. Dia pasti sangat tersentuh. Transfer aku 10.000 yuan. Untuk apa uangnya? Membunuh. Terlihat penuh kasih sayang, tapi sebenarnya dia itu bajingan sejati. An Mucing. Oh, An Mucing, kenapa kamu harus percaya pada bajingan sialan itu? Sekarang, baguslah. Datang lagi 2 orang.
tidak kusangka di belakangku. Ternyata kamu wanita murahan. Apa maksudmu? Kau mengikutiku? Kalau bukan karena mengikutimu, aku tidak akan tahu kau sebenarnya orang seperti apa. Semuanya, lihat ini. Nonaan kita ini. Belum jelas siapa ayah dari 2 anak sebelumnya. Sekarang sudah hamil 2 anak lagi. Urusanku bukan urusanmu. Tentu saja aku tidak mau mengurus masalahmu itu. Tapi kalau kau mau kakak Yanceng jadi penanggung jawabmu, aku tidak akan setuju. Padahal kelihatannya sopan. Tidak disangka orangnya seperti ini. Betul sekali. Gadis mana yang sepertinya belum menikah tapi sudah punya banyak anak? Siapa tahu dia kerja apa di belakang. Benar-benar tidak tahu malu. Kau tidak mungkin mau bilang, anak ini anak Tuan Shen kan? Semua orang tahu, keluarga Shen selalu keturunan tunggal. Setelah umur 30, sama sekali tidak bisa hamil. Kau tidak mungkin mau memanfaatkan kesempatan ini untuk naik pangkat kan? Kau bilang, muka apa lagi yang kau punya untuk tetap di sini? Tetap di sisi kakak Yanceng? Meskipun aku setuju, tidak ada yang setuju. Orang sepertimu, dengan kehidupan pribadi yang tidak bermoral, pasti penuh penyakit. Jika tinggal di hotel kami, entah siapa yang akan tertular. Cepat keluar dari hotel kami. Orang sepertimu yang penuh penyakit, Mesti membersihkan hotel kami? Kalau sampai tersebar, siapa yang mau menginap di sini? Coba keluar dari hotel kami. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lin Yihan, sudah kuperingatkan. Jangan lagi mengganggunya. Tuan Shen, Anda salah paham pada Nona Lin. Kali ini dia benar-benar demi kebaikan Anda. Betul, Tuan Shen. Jika Nona Lin tidak menemukan, Anda tidak akan tahu sampai kapan Anda akan dibohongi. Apa maksudnya? Sudahlah, tidak perlu penjelasan. Lagi pula, bajingan ini sama sekali tidak mau mengakui kedua anak itu. Kak Yanceng, aku tahu kau tidak ingin bertemu denganku, tapi kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Aku tidak bisa melihatmu melompat ke dalam lubang api kan? An Mucing, kehidupan pribadinya terlalu kacau. Tujuannya mendekati Anda. Hanya ingin Anda jadi penanggung jawab. Keluarga Shen turun-temurun terhormat. Jika ini sampai tersebar, bagaimana Paman dan Bibi bisa tampil? Tidak kerja malah bergosip. Masih mau kerja tidak? Lin Yihan, jika kau berpikir untuk memanfaatkan kedua anak itu, aku beritahu. Tidak perlu. Urusanku bukan urusanmu untuk kau khawatirkan. Perusahaanku juga tidak butuh campur tanganmu. Tuan Shen, Anda salah paham Nona Lin. Nona Lin sungguh demi kebaikan Anda. An Mucing itu bahkan ayah dari kedua anaknya. Dia tidak tahu siapa. Sekarang, hamil 2 anak lagi. Orang tidak bermoral seperti dia mendekati Anda, pasti ada maunya. Kali ini, kalau bukan karena Nona Lin mendapatkan laporan kehamilan An Muking, kita semua akan tertipu. Laporan kehamilan? Kakak Yancing, lihat. Ini yang khusus aku dapatkan dari menguntitnya. Aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi aku juga tidak bisa membiarkan orang licik seperti ini menikah ke keluarga Shen. Jika kita terus bersama, apa aku harus melahirkan anak untukmu? Transfer aku 10.000 yuan. Kau hamil? Tuan Shen, Anda sama sekali tidak boleh membiarkan wanita licik ini tinggal di hotel kita. Jika Nona Lin tidak segera tahu, kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan si manis ini. Kak Yanceng, bagaimana bisa kau membiarkan si manis ini di sisimu? Zhang Yan, usir mereka. Dan juga, singkirkan 2 orang yang suka bergosip ini dari perusahaan. Tuan Shen, kami semua demi perusahaan, demi Anda. Benar, Tuan Shen, mengapa Anda? Mengapa? Sebelumnya, saat kalian bersama Lin Yihan memfitnah An Mucing, aku melihat kalian punya keluarga. Karena kasihan, aku sudah memaafkan kalian dengan berat hati. Tapi tak kusangka, sampai sekarang, kau masih bersekongkol dengan mereka. Dan masalah hari ini, pasti sudah kalian rencanakan sebelumnya, kan? Tuan Shen, dengarkan penjelasanku. Zhang Yan, usir mereka. Bawa mereka pergi. Nona Lin, silakan. Jangan sentuh aku. An Mucing, anak ini anakku, kan? Kalau bukan anakmu, untuk apa aku minta biaya aborsi darimu? Memang pantas jadi bos besar. Biaya aborsi saja sebanyak ini. An Mucing, jika kau melahirkan anak ini nanti, Dengan kemampuanku sekarang, membesarkan 2 anak sudah sangat sulit. Kalau lahir, biaya susu saja. Tambahkan layanan toko, pindah sandi stop, masuk. Tambahkan layanan toko, pindah sandi stop, masuk. Bos,
Ini bukan masalah uang. Kalau anak itu lahir, hanya untuk sekolahnya, pendidikan, dan juga... Baik. Tambahkan layanan toko, pintasan desktop, masuk. Berhenti. Uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Anak-anak butuh ditemani. Biaya pendampingan? Pintu masuk, cek tagihan, kumpulkan poin dengan 1 klik. Tambahkan layanan toko, pintasan desktop, pintu masuk, cek tagihan, kumpulkan poin dengan 1 klik. Bukan berarti tidak bisa punya anak. Hanya saja... An Mo-ching, sekarang kamu hanya perlu menjaga kesehatanmu baik-baik. Semua hal lainnya nanti, serahkan padaku. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu dan anak-anak kita. Aku tidak akan memaksamu. Pikirkan baik-baik ya. Bagaimanapun perkataanmu, apa yang sudah kukatakan tidak akan berubah. Aku memanggilmu kembali hari ini. Tidak ada hal lain. Aku berencana 3 hari lagi mengadakan resepsi pengakuan keluarga di rumah. Nanti kita tentukan tanggal pernikahannya. Harus segera memberikan status kepada Ibu Xiaobao. Ayah, aku akan menggunakan cara lain untuk menebusnya. Tapi sekarang aku sudah punya wanita yang akan kunikahi. Namanya An. Kau. Namanya An. Dasar anak durhaka. Apa kau mau bikin ayah mati karena marah? Selama ini hidupmu sudah seperti apa coba? Dia cuma perempuan sendiri. Bawa 2 anak. Pasti hidupnya sangat berat. Kau masih punya muka bicara begitu? Masih mau menikahi wanita lain? Apa bagusnya wanita lain itu? Kata kamu, sisi mana darinya yang bisa menyamai ibunya Xiao Haimian dan Xiao Xiami? Jangankan hal lain, cuma karena dia sudah melahirkan 2 cucu buat kita. Dari segitu saja, kau wajib menikahinya. Ayah, dengar dulu penjelasan aku. Gak usah jelas-jelas. Kamu jawab saja, sisi mana darinya yang lebih baik daripada ibu Xiao Haimian? Dia sedang hamil anakku. Laporan Dr. Zhang Guang. Anak kembar. Kembar. Tidak bisa dibedakan. Jangan kira ayah tidak tahu. Kamu membuat daftar seperti ini, itu bukan masalah besar. Lagi pula, keluarga Shen kami turun-temurun hanya punya 1 anak laki-laki. Bisa punya Xiao Haimian dan Xiao Xiami. 2 permata ini. Keluarga Shen kami pasti sudah mengumpulkan 8 generasi keberuntungan. Masih mau menipuku? Aku beritahu ya, tidak akan bisa di masyarakat sekarang ini. Berapa banyak wanita yang mengandalkan cara seperti ini untuk naik pangkat dan status? Mereka. Pasti mengincar uangmu. Gadis seperti ini sudah sering kulihat. Ayah, dia bukan orang seperti yang ayah katakan. Apakah dia orang seperti itu atau bukan? Aku akan tahu setelah menelepon. Zhang Yan, telepon dia. Zhang Yan, Hentikan dia. kamu benar-benar hamil? Iya, baru ketahuan 2 hari ini. Sayang sekali. Sayang sekali. Semua salah anak durhakaku itu. Terlalu terlambat mencarimu. Kalau tidak, 2 permata di perutmu itu sudah bisa memanggilku nenek lagi. Kamu harus melahirkan anak itu. Anggap saja aku nenek angkatmu juga. Tidak apa-apa. Nanti, kalau ada apa-apa, ada nenek angkatmu ini yang akan melindungimu. Halo? Saya ayah Shen Yancheng. Dia bilang, kamu hamil anaknya. Iya, Bapak. Dari situ? Apa kamu tahu? Keluarga Shen kami sudah beberapa generasi hanya punya 1 keturunan. Aku tahu persis apa niatmu. Aku tahu persis. Bapak, apa maksud Bapak? Kamu hanya ingin memanfaatkan. Yang namanya kehamilan itu untuk naik pangkat, kan? Pada akhirnya, semua demi uang. Gadis sepertimu, sudah terlalu banyak yang kulihat. Kamu sudah minum berapa kali yang lalu? Bicaramu besar sekali. Suara ini agak familiar. Gadis kami sedang hamil. Belum lagi kamu sebagai orang tua, datang untuk melamar, bahkan untuk menjenguk pun tidak pernah. Telepon kemari hanya untuk menuduh. Itu karena, Uang busukmu itu, apa kamu benar-benar berpikir dia menginginkannya? kalau memang demi uang, tinggal sebutkan saja harganya. Dengerin baik-baik ya. Orang kayak kamu, baru buka mulut 3 kalimat, udah pasti nyebutin soal duit. Dasar tua bangka. Saya males banget ngeladenin kamu. Anak kami sebaik itu bisa jatuh hati sama anak cowok kamu. Itu keberuntungan yang leluhurmu 8 generasi pun gak bakal dapet. Anak saya. Coba cari aja di internet. Dia itu masuk daftar 10 besar. 10 besar apaan? Gak ada hubungannya sama saya. Si tua bangka kayak gini, yang besarin anak, gak bakal ngelahirin anak yang beneran bagus. Kamu. Tuh, bicaranya yang sopan. Sopan-sopanan apalagi? Orang kayak gini,
Suka judging orang seenaknya. Kalau saya gebrak muka kamu, kamu masih untung cuma kena itu. Ingat ya, kalau kamu nggak datang ke rumah, minta maaf, jangan mimpi nikahin anak kami. Jadi inikah gadis hebat yang selama ini kamu puji? Coba dengar, ngomong apaan tuh si ibunya? Nasib banget punya mertua kayak gini? Bener-bener. Siap, sampai 8 keturunan. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. An Mucing, siapa orang ini? Kau masih mengandung 2 anaknya. Langsung saja menanyai. Tenang saja, ada aku. Aku takkan biarkan kau menderita. Sudah ku bilang, hanya Mami Xiao Xiami yang paling cocok untukmu. Jelas-jelas kau sendiri yang langsung memfitnah orang. Memfitnah? Aku memfitnah apa? Aku tidak peduli. Kau hanya boleh menikah dengan Mami Xiao Xiami. Aku tidak mungkin membiarkan wanita lain menikah ke keluarga Shen. Ayah, perasaan bukan sesuatu yang bisa. Ayah bilang cocok begitu saja. Tidak dengar, tidak dengar. Kuharap sebelum kau memutuskan, berinteraksilah lebih banyak dengan Mami Xiao Xiami. Kau pasti akan menyukainya. Halo, namaku Shen Yancheng. Pertama-tama aku ingin meminta maaf padamu. Meskipun aku sudah, Punya 2 anak, tapi sekarang aku harus menikahi orang lain. aku tidak mungkin menikahimu. Kompensasi apa yang kamu inginkan? Sebutkan saja. Aku akan berusaha menebusnya. Untukmu dan anak. Ada apa? Telepon dari siapa? Si brengsek itu. Dia tanya, aku mau uang berapa? Dari omongan ayahnya tadi, sudah tahu anaknya itu bukan orang baik. Tenang saja, lahirkan anak itu. Paling-paling, biar anakku saja yang jadi ayah kedua anakmu. Anakku, jauh lebih baik dari si brengsek itu. Kamu juga kenal anakku kan? Anakmu itu. Pesan suara. Dasar brengsek. Kalau aku ketemu kamu lagi, akan kubuat kamu kapok. Mami, apa Mami tidak senang tinggal di sini? Kalau tidak senang, kita pergi saja. Kita tidak peduli ada uang atau tidak. Asalkan bersama Mami, itu yang paling menyenangkan. Xiaobao. Baiklah. Kalau cucu sulungku pergi, kamu dan anak durhaka kamu itu jangan harap bisa masuk rumah ini. An Mucing. Jangan terlalu sedih. Pria brengsek itu mana bisa sebaik anakku. Betul, betul. Kamu lahirkan saja anak-anak itu. Aku jamin akan menganggap mereka seperti cucuku sendiri. Kalau anakku itu berani bilang tidak, aku tidak akan membiarkannya masuk rumah ini. An Mucing, lihat 3 villa ini. Sudah kualihkan atas namamu. Dan juga hak milik gedung Jinpeng itu. Ini semua untukmu. Ambillah. Ambillah. Aku sudah mengatur semuanya. Besok kamu pilih saja baju yang kamu suka untuk persiapan resepsi pengakuan keluarga lusa. Setelah pesta selesai, kamu dan anakku pergi liburan ke luar negeri. Kalian berdua tingkatkan perasaan. Itu. Dengarkan saja aku. Mama, buka pintunya. Mama, buka pintunya. Mama. Untuk apa kamu kemari? Aku beritahu ya, calon menantuku sedang marah besar. Kalau sekarang kamu membuatnya tidak senang, dia marah, lalu membawa cucu kesayanganku menghilang. Akan kubuat kamu habis. Ayah. Ayah apa ayah? Lusa adalah resepsi pengakuan keluarga. Kalau kamu tidak menyelesaikan wanita di luar sana itu dengan baik, kamu adalah ayahku, bukan? Kamu malah mengambil keuntungan dariku. Aku tidak punya anak sepertimu. Cepat pergi. Bukan, ayah. Itu pengemis. Sudah kusir. Tuan Shen, apakah kita perlu terus mencari Nona An? Masalah mereka akan kupikirkan solusinya.
Wanita yang akan kunikahi hanya An Muqing. Nona An, Anda sudah datang. Ini semua sudah disiapkan oleh Nyonya Shen untuk Anda. Tuan Shen, Nona An sudah ditemukan. Bagus. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Ini sudah di luar jam kerja. Saya tidak punya kewajiban untuk mengangkat telepon bos, kan? Tapi An Muqing, kamu punya kewajiban sebagai istri. Tuan Shen, Anda jangan bercanda. Tenang saja, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Anak ini juga akan saya lahirkan. Mengenai biaya tunjangan, Anda mau kasih silakan. Kalau Anda tidak mau mengakui anak ini, saya juga tidak akan mempersulit Anda. An Muqing, apa maksudmu? Lupa memberitahumu, ayah dari anakku sudah ditemukan. Mungkin kami akan menikah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik kita tidak usah berhubungan lagi. Muqing, tunggu sampai besok aku selesaikan semuanya. Aku pasti akan memberimu kehidupan yang kamu inginkan. Keterikatan tanpa status pada, akhirnya tidak akan ada ujungnya. Shen Yancheng, selamat tinggal. Aku juga mau. Pelan-pelan lari. Jangan sampai jatuh. Mami, aku juga mau main. Xiao Haimian, cepat kemari. Kenapa main sendiri? Main sama adik ya. Kau dan Xiao Xiami, waktu pernikahan Mami, sudah kutentukan. Kau tidak bisa memilih soal ini. Gadis itu sendirian membesarkan Xiao Xiami dan Xiao Haimian. Betapa sulitnya. Hal lain bisa kusetujui. Tapi menikah tidak, karena aku sudah punya orang yang akan kunikahi. Seorang wanita yang menggunakan kehamilan sebagai alasan untuk naik pangkat, mana mungkin orang baik? Kecuali aku mati. Tuan Shen, Nona An sudah datang. Berhenti! Kubilang padamu, hari ini aku tidak akan membiarkanmu menemuinya. Zhang Yan, suruh dia pergi. Kau berani? Tuan Shen, Atau aku saja yang pergi. Baiklah. Hentikan dia. Lepaskan. Kamu? Kenapa kamu di sini? Nanti aku jelaskan padamu. Ikut aku. Wanita liar, tanpa persetujuanku. Jangan harap bisa masuk ke keluarga Shen. Tenang saja, ada aku. Jangan ganggu mamiku. Mami? Mami! Jadi, kamu maminya Xiao Xiami dan Xiao Haimian? Kalau begitu, wanita malam itu, beberapa tahun lalu, adalah kamu? Mungkinkah? Tapi Xiao Xiami dan Xiao Haimian, lalu selama ini adalah dia. Jadi, anak dalam kandunganmu juga bermarga Shen. Muqing, ini semua salah paham, salah paham. Putraku selalu ingin menikahi kamu kok. Dua kebahagiaan sekaligus. Dua kebahagiaan sekaligus. Ya, memang putraku. Bagus sekali. An Muqing, maukah kamu menikah denganku? Anak nakal. Awas saja dua cucu besarku.